nafkah, kemudian ada warathah, warisan, dan ada wasiyah. Yang pertama kemarin adalah al-hibah. Maka wajib adil di dalam hibah, pemberian kepada anak. Dan cara adilnya seperti apa kemarin? Masih ingat? Ada khilaf para ulama. Kajian seperti ini enaknya ada papan ya, biar bisa meringkas antum tarik moto. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Kemarin kita sudah sampaikan, kita ulas dulu sebelum kita lanjutkan biar lebih paham nanti, karena saling berhubungan antara satu pembahasan dengan yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan adil dalam hibah sama seperti adil dalam warisan. Artinya laki-laki 2 bagian dibandingkan perempuan. Tapi menurut pendapat yang kuat, bahwa pendapat pertama tadi, pendapat sebagian ulama Hambali, mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, bahwa adil di dalam pemberian kepada anak adalah dengan setara, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis menjelaskan secara apa? Secara gamblang, ya, secara gamblang, bahwa andaikan boleh melebihkan satu anak dibandingkan yang lain, la faddaltun nisa. Kata Rasul, niscaya aku akan melebihkan untuk anak perempuan dalam hibah. Tapi perintahnya adalah sama rata. Jadi laki-laki 1, anak perempuan pun 1. Ingat, dalam apa? Hibah. Dan ini pendapat yang kuat. Dan apa yang membedakan antara hibah dengan nafkah? Kemarin kita sebutkan bahwa perbedaan hibah dengan nafkah ada pada 3 poin. Perbedaan antara hibah dengan nafkah ada pada 3 poin. Yang pertama, nafkah itu disesuaikan, atau nafkah itu dituntut oleh kebutuhan. Jadi yang menuntut adanya nafkah itu kebutuhan. Sedangkan hadiah, hibah, itu yang menuntutnya adalah apa? Kemurahan hati, kerelaan hati dari orang yang memberikan. Kemudian yang kedua, perbedaan antara hibah dengan nafkah. Nafkah itu wajib diberikan baik orang yang memberinya rela atau tidak rela. Nafkah. Mau orangnya ikhlas nggak ikhlas, ya wajib. Mau antum katakan, anak nggak ikhlas ngasih nafkah kamu, nggak masalah, tapi uangnya harus tetap dikasih. Mau dia ngomel, bilang ke istrinya, aku nggak ikhlas menafkahi kamu. Mau dia nggak ikhlas, mau sukarela, nggak sukarela, terpaksa, tetap harus keluar uangnya. Adapun hadiah, hibah, maka tidak boleh, yakni tidak mungkin keluar, tidak diperkenankan untuk diberikan kecuali atas keridhaan orang yang memberikannya. Nah, ini berhubungan dengan sukarela. Jadi nggak boleh memberi hadiah dengan terpaksa. Yang ketiga perbedaannya adalah orang yang menerima nafkah berhak untuk mendapatkan haknya, bahkan dengan cara mengambil secara paksa atau sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pemiliknya. Kita jelaskan di pertemuan yang lalu bagaimana kisah Hindun bintu Utbah, istri dari siapa? Abu Sufyan. Bagaimana beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasul, Abu Sufyan ini orangnya pelit sekali. Orangnya pelit sekali. "Wala yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam." Maka aku tidak mendapatkan nafkah dari Abu Sufyan yang cukup untuk aku dan anak-anakku, kecuali bisa cukup dengan satu cara. Apa itu? Aku nyolong, ngambil diem-diem dari harta suamiku dalam kondisi dia nggak tahu. Jadi suami
buka sendiri dompet, istri buka sendiri dompet suaminya karena suami ngasih nafkah nggak cukup, padahal mampu. Beda kalau nggak mampu. Namanya nggak mampu, mau dikorek-korek nggak ada uangnya, nggak ketemu. Ini suami mampu tapi tidak memberikan kecukupan kepada anak dan istrinya. Bolehkah aku mengambil bagian nafkah itu sembunyi-sembunyi dari Abu Sufyan? Maka Rasul mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang menjadi hakmu dan hak anakmu dengan cara yang ma'ruf. Boleh, silakan. Asal secukupnya. Jangan nanti dibolehkan terus ngambilnya apa? Dilebih-lebihkan. Nggak boleh juga. Berbeda dengan hadiah atau hibah. Hibah tidak berhak orang yang menerimanya ngambil secara paksa dari pemberinya. Nggak boleh seorang istri ngambil uang dari suaminya. Nah, ini hibah untuk saya, nggak boleh. Kalau dia sudah dicukupi nafkahnya, maka seorang istri tidak diperkenankan untuk mengambil harta suami dengan alasan ini hibah untuk dirinya, nggak boleh. Nah, ini sisi 3 perbedaan antara hibah dengan apa? Dengan nafkah. Nah, pembahasan hibah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa? Nafkah. Atsani an-nafaqah. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-u'tiyah atau al-'ataya allati fiha al-'adlu hiya al-minhatu zaidatu 'ala an-nafaqah. Para ulama mengatakan pemberian yang harus sama rata itu hanyalah pemberian yang di luar nafkah. Jadi kalau nafkah sudah tercukupi semua, makanan, pakaian, tempat tinggal semua sudah tercukupi, selebihnya itu namanya apa? Hibah. Tapi kalau ini belum tercukupi, ini namanya apa? Nafkah. Jadi nafkah sekali lagi seperti tadi yang kita sebutkan pada 3 poin tadi. Nafkah itu didasari oleh apa? Kebutuhan. Selama ada kebutuhan, maka bisa jadi itu masuk pada kategori apa? Nafkah. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum, yakni fil 'ataya zaidah. Dan ketika Rasul mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu, ini dalam pemberian yakni selain daripada nafkah. Amal infaqu ilaihim, adapun memberikan nafkah kepada istri dan anak, fakullu yunfaqu alaihi biqadri hajatih, maka masing-masing anak itu diberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama apa? Nggak boleh sama rata. Makanya poin kemarin, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan al-adl. Dan para ulama mengatakan al-adlu la yalzamu taswiyah. Adil itu nggak harus sama. Apa yang disebut adil itu? I'ta'u likulli dhi haqqin haqqahu biqadri haqqi. Memberikan kepada setiap orang yang berhak hak mereka masing-masing sesuai dengan kadarnya. Siapa yang berhak menerimanya, kita kasih haknya. Berapa jumlahnya? Ya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Itu namanya adil. Jadi ada kalanya adil itu harus sama rata, ada kalanya sama rata justru tidak adil. Ya, termasuk dalam nafkah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak kita SD, TK, kuliah. Kalau kita sama ratakan nafkahnya semuanya 5.000 sehari, itu enggak adil justru. Maka masing-masing punya kebutuhan. Ya, yang kebutuhan itu namanya apa? Nafkah. Nah, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Fal kabiru bihajatin ila malabisa ghaira malabisi saghir. Maka anak yang besar itu punya kebutuhan kepada pakaian yang mana berbeda dengan pakaian anak kecil.
Meskipun secara harga ternyata pakaian orang dewasa dengan anak kecil itu lebih mahal mana? Anak kecil. Secara realnya begitu. Tapi ala kulal intinya berbeda. Ya selama itu kebutuhannya, ya sesuaikan dengan apa? Kebutuhannya. Fi hajatin ila zawaj. Salah satunya misalnya ada kebutuhan untuk apa? Menikah. Dan ingat, nanti kita bahas ini, bahwa menikahkan anak itu termasuk apa? Hibah atau nafkah? Nafkah. Para ulama mengatakan membiayai pernikahan anak itu termasuk apa? Nafkah. Tentu sekali lagi apapun pemberian, mau hibah mau nafkah itu terkait dengan apa? Kemampuannya. Kalau orang tuanya nggak mampu ya berarti gugur gitu. Orang tuanya nggak mampu maka ya sudah anaknya yang usaha sendiri. Tapi kalau orang tua mampu maka orang tua wajib menikahi apa? Anaknya karena itu bagian daripada apa? Nafkah. Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian butuh kepada tempat tinggal misalnya. Yang besar butuh kepada tempat tinggal. Kuliah jauh, butuh kos. Ya, butuh kemudian kendaraan, butuh kemudian HP. Nah, ini bisa kemudian masuk ke dalam kategori apa? Nafkah. Selama itu adalah kebutuhan. Sekali lagi, selama itu adalah apa? Kebutuhan. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama ketika membahas tentang patokan nafkah itu. Ya, patokan nafkah. Memang para ulama sebagian ada yang kemudian mematoknya sebatas apa? Sandang, pangan, papan. Ya. Tapi para ulama yang lain menjelaskan yang disebut nafkah adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak kita. Nah, kita orang tua menutupi kebutuhan-kebutuhan itu. Tentu selagi anak ini belum mampu apa? Untuk mencarinya sendiri, mendapatkannya sendiri. Kalau anak sudah apa? Sudah dewasa, kemudian sudah bisa membiayai dirinya sendiri, maka gugur kewajiban untuk menafkahi. Maka ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam nafkah. Coba kita baca penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau membahas tentang ini, ya di dalam apa? Di dalam nafkah, beliau mengatakan wa min huquqil aulad, dan di antara haknya anak-anak ayyunfiqa 'alaihim bil ma'ruf. Ini orang tua itu memberi nafkah kepada mereka dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu, para ulama mengatakan ma'ruf itu kembali kepada lafaz urf. Ini yang menjadi kebiasaan. Jadi kalau anak itu tinggalnya di Indonesia, ya berarti kebiasaannya adalah diberi nafkah, ya makanan, ya berupa nasi. Kalau hidup misalnya di satu tempat yang makanan pokoknya, urafnya adalah kurma, ya kurma. Roti, ya roti. Jadi disesuaikan kepada apa? Uraf, kebiasaan. Berarti dari sini para ulama mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara nafkah itu merujuk kepada uraf, maka ini tentu akan berkembang dengan perkembangan apa? Zaman. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan dalam kaidahnya, beliau mengatakan wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi kal hirzi fa bil urfi hududi. Semua yang datang hukum-hukum syariat ini, namun tidak ada patokannya dalam syariat. Misal, syariat mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya, betul? Betul. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seseorang itu menafkahi apa yang ada di bawahnya, istri, anak-anaknya. Hendaknya mereka yang punya kelebihan harta memberikan nafkah dengan keluasan hartanya. Jadi intinya adalah nafkah itu wajib. Tapi patokannya adalah, apakah ada patokan dari agama Islam yang secara gamblang menjelaskan patokan nafkah itu apa? Memang dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, engkau memberi makan seperti apa yang kau makan, engkau memberikan pakaian kepada yang seperti apa yang kau pakai, engkau berikan dia tempat tinggal sebagaimana engkau atau di mana engkau tinggal. Meskipun ini konteksnya kepada istri, maka kepada anak pun demikian karena nafkah. Tapi para ulama mengatakan ini bukan patokan saklek dalam syariat. Sehingga nafkah itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Masa.
Jadi jangan sampai misalnya anak ini misalnya butuh kendaraan. Orang tua mampu kaya orang tuanya. Anak butuh HP, butuh kendaraan. Lalu anak mengatakan, Pak, masuk sekolah saya 7 kilo, Pak, masa tiap hari jalan kaki terus, misalnya. Belikan saya, Pak, kendaraan sepeda motor. Lalu orang tua ini meskipun dia mengatakan, enggak, uang itu bukan nafkah. Yang penting kamu makan, pakai pakaian, tinggal di rumah. Nah, ini enggak benar ini. Jadi nafkah itu tidak didobit oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan perkara yang ma'ruf, yang penting uraf. Jadi sesuai dengan apa? Kebutuhan pada kondisi, menyesuaikan kondisi dan tempat di mana dia tinggal. Maka ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, min ghairi israfin wala taqsir. Tapi enggak boleh juga berlebihan, tidak boleh juga pelit. Memberi nafkah itu enggak boleh juga berlebihan. Jadi para jamaah dimulakan oleh Allah. Para ulama itu mengatakan begini, harta kita, sebetulnya harta yang kita punya, yang berhasil kita kumpulkan, itu milik kita atau bukan? Milik antum atau bukan? Kalau antum bilang milik antum berarti diambil orang, gimana? Kalau orang ngambil, antum bilang, oh ya sudah, bukan punya saya kok. Gitu. Motor antum nih, diparkir, diambil sama orang. Antum bilang, oh bukan punya anak. Gitu. Para ulama mengatakan, kepemilikan seorang hamba terhadap benda-benda di dunia, ini kepemilikan, tapi kepemilikan yang kurang. Kepemilikannya bukan kepemilikan secara hakiki, tapi kepemilikan untuk memanfaatkan. Paham? Kita punya rumah, ini rumah milik kita, tapi kepemilikannya adalah untuk memanfaatkan. Dijual boleh, dipakai boleh. Tapi mau kita bagaimanakan, kita nggak bisa seenak hati. Antum nggak bisa misalnya punya rumah, iseng, ya udah tak ledakin rumah ini biar hancur. Boleh? Nggak boleh, dilarang oleh syariat. Maka di dalam harta yang kita telah kumpulkan, perlu kita ingat, kita nggak bisa mengatakan, ya terserah saya mau belanjakan, terserah saya. Uang harta saya nggak bisa. Harus memperhatikan batasan-batasan syariat di dalamnya. Maka Rasul mengatakan, kulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi sarafin wala makhilah. Rasul katakan, makan dengan hartamu, minum dengan hartamu, belikan pakaian dengan hartamu, dan belanjakan hartamu, tapi min ghairi sarafin, jangan boros, wala makhilah, jangan sombong. Maka nggak boleh juga menafkahi anak istri itu dengan berlebih-lebihan, nggak boleh juga. Ya harus sesuai apa? Kadarnya, sesuai kebutuhannya. Wala taksirin, juga nggak boleh pelit. Li'anna dzalika min wajibi auladihi alaih, karena itu termasuk apa? Kewajiban dia kepada anak-anaknya. Wa min syukri ni'matillahi alaih. Nah, ini perlu garis bawahi oleh kita para bapak, para suami. Kita menafkahi anak dan istri kita itu termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk antum bersyukur dengan rizki yang Allah berikan kepada antum gimana? Antum menafkahi anak dan istri antum dengan baik. Ini bentuk antum bersyukur dengan nikmat Allah. Ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima a'tahu minal mali. Wa kaifa yamna'uhum al-mala fi hayatihi wa yabkhalu 'alaihim bihi liyajma'ahu lahum fayakhudhunahu qahran ba'da mamatihi. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, dan bagaimana ini orang tua itu mencegah anaknya untuk mendapatkan harta dalam hidupnya, lalu pelit kepada mereka. Ya, liyajma'ahu lahum, agar kemudian mengumpulkan harta, padahal dia mengumpulkan harta itu untuk mereka. Fayakhudunahu qahran ba'da mamatihi, hingga pada akhirnya anak-anak itu akan mengambil harta itu ketika dia mati. Jadi perhatikan baik-baik, harta kita itu sebetulnya mau kita nggak infakkan kepada istri anak kita, pada akhirnya yang dapat mereka. Kapan? Kalau kita mati. Tapi bedanya mereka menerimanya dengan rakus. Kelak mereka akan menerimanya dengan rakus. Kenapa? Karena sepanjang kita hidup kita pelit.
Tapi ketika kita di dunia sudah menunaikan hak mereka, dicukupi, tentu semampu kita, maka ketika kita wafat, andaikan kita tidak meninggalkan apapun karena semuanya sudah habis untuk mereka sepanjang hidup kita, maka nggak masalah. Mereka sudah merasakan bagaimana nikmatnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara tangan kita. Tapi sebaliknya, orang suami, bapak kalau pelit kepada anak, hatta dia mati meninggalkan banyak warisan, anaknya dapat, yang tersimpan di hati anak, bapak ini dermawan atau pelit? Hatta dia dapat bagian banyak dari warisan itu, tetap dia katakan bapak ini pelit. Karena dia mendapatkan harta yang sekarang bukan dengan sukarela, tapi qahran. Ya. Maka pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini infak, maka harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi cara adilnya bukan sama rata, tapi biqadri hajatihim, sesuai dengan kadar kebutuhan mereka. Walau ihtaja ahaduhum ila tazwijin wal akharu la yahtaju. Kalau salah satu mereka butuh untuk dinikahkan, sedangkan yang lain belum butuh, fal adlu ay yu'tiya may yahtaju ila tazwij wa la yu'til akhara. Maka yang adil adalah memberikan kepada anak yang butuh untuk dinikahkan modal untuk dia menikah. Sedangkan yang ini yang belum butuh, ya nggak usah dikasih modal nikah, ngapain? Ya, karena sekali lagi menikahkan anak itu termasuk apa? Nafkah. Nah, pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pemberian orang tua kepada anak itu adalah al-warathah, warisan. Warisan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan ini itu bandingannya, kalau nafkah itu bandingannya hibah. Kalau waris ini bandingannya apa? Wasiat. Waris ini adalah harta yang dibagikan kepada orang-orang kerabat kita yang kita tinggalkan mati, baik kita rela ataupun gak rela. Jadi andaikan ada orang tua ngamuk kepada salah satu anaknya, selama anak ini muslim, ngamuk betul sama anak ini, lalu dia mengatakan, kamu tak coret dari kakak, kamu gak saya lagi anggap sebagai anak saya. Lalu bapak ini wafat, anak tadi berhak dapat warisan apa tidak? Berhak. Berhak. Mau bapaknya rela gak rela, yang mati ini rela gak rela, anak tetap berhak dapat. Ini seperti halnya nafkah. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah wajib adil dalam pemberian apa? Warisan. Tapi adilnya bukan sama rata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala memesankan, memutuskan, menghukumi, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam urusan anak-anak kalian, satu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Jadi 1 banding 2. 1 laki-laki setara dengan 2 perempuan. Artinya kalau perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah, dan begitu seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap ini perkara yang tidak adil. Perkara yang tidak adil. Kenapa tidak adil? Ya nggak adil. Kenapa Islam membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam warisan? Coba perhatikan baik-baik. Justru Islam, poinnya di sini, Islam dibalik membedakan berapa jatah laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, sebetulnya Islam menjaga haknya wanita. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang tua, bapak wafat, ibu wafat, lalu meninggalkan 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Anak perempuan ini belum menikah, maka perempuan ini dapat setengah bagian,
anak laki-laki dapat berapa? 1 bagian. Pertanyaannya, siapa yang wajib menafkahi anak perempuan ini? Saudara laki-lakinya. Sedangkan hartanya si anak perempuan yang setengah bagian ini, dia wajib keluarkan untuk siapa? Nggak ada, pure semuanya untuk dia. Semuanya untuk dia. Belum lagi nanti ketika dia sudah punya suami, dia tidak wajib menafkahi, justru dia dinafkahi. Ini anak laki-laki dapat warisan 1 bagian, tapi dia wajib nafkahi anaknya, nafkahi apa? Istrinya. Sedangkan wanita ketika menerima harta ya seluruhnya untuk dia, milik dia. Dia nggak wajib untuk memberikan ke si fulan, nggak wajib. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk adilnya Islam. Ingat, Allah Subhanahu wa taala hanya kemudian melebihkan apa? Bagian laki-laki di bagian waris saja. Tapi di dalam segala urusan yang wajib memberikan harta, yang wajib menanggung biaya hidup para wanita itu para laki-laki. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala justru menunjukkan betapa hikmahnya Islam. Betapa hikmahnya Islam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang repot adalah ketika harta waris itu sudah kadung dibagi dengan cara yang tidak syar'i. Dengan cara yang tidak syar'i. Apalagi urusannya warisan tanah. Apalagi misalnya orang tua sebelum wafat sudah bagi-bagi. Nah, nanti kalau bapak wafat, kamu pegang toko. Kamu tanah yang sawah yang di sana. Kamu hotel, kamu ini. Apa hukum ini? Haram. Haram. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada harta yang sudah kadung dibagi sama rata laki-laki dan anak perempuan, wallahi pada harta anak perempuan ini ada bagian siapa? Bagian anak laki-laki. Ini bukan harta dia. Ada hak orang lain di situ. Maka hati-hati. Dan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jadi masalah di Indonesia itu, di masyarakat kita itu, warisan itu diwarisi. Bukan bendanya, tapi apa? Masalahnya. Sengketa warisan itu diwarisi. Orang tua meninggal, nenek meninggal, anak-anaknya sengketa. Belum tuntas, sudah pada meninggal ini anak-anaknya. Cucu-cucunya yang sengketa. Belum selesai. Cicit-cicitnya yang sengketa. Akhirnya, kalaupun dibagi-bagi semeter-semeter sudah itu. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan, sebetulnya warisan itu kalau berbentuk benda, berbentuk properti, enggak harus kemudian jual, baru kemudian di mana dibagi, enggak. Nilaikan saja. Dinilaikan apa? Dinominalkan, kira-kira dihargai berapa kira-kira. Kemudian dibagi sesuai dengan apa? Bagian-bagian yang telah diatur oleh Islam. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama itu mengatakan kan hukum belajar ilmu faraid, ilmu waris itu fardu kifayah, wajib tapi bagi sebagian orang. Para ulama mengatakan satu wilayah satu orang ahli faraid. Ya. Jadi kalau wilayah itu ada yang wafat, enggak lari kemana-mana mereka. Ada satu yang mengawasi untuk pembagian faraid secara adil. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang terakhir adalah pemberian orang tua kepada anak berupa wasiat. Apa sih wasiat itu? Wasiat adalah pemberian orang tua kepada anak yang berlaku ketika orang tua sudah wafat. Ngomongnya pas hidup. Tapi nanti pindah kepemilikannya, akadnya ketika sudah wafat orang tuanya. Apa hukumnya? Haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin."
Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak-hak mereka masing-masing, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, nggak boleh. Jadi ada dua harta yang nggak boleh berkumpul. Yang pertama waris, yang kedua wasiat. Nggak boleh ngumpul pada satu orang ini. Orang kalau berhak dapat wasiat berarti nggak berhak dapat waris. Kalau orang berhak dapat waris berarti nggak berhak dapat wasiat. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul masalah. Kita ambil contoh. Kita hubungkan dengan hibah. Ustaz, kemarin disebutkan bahwa hibah itu cara adilnya gimana? Sama rata. Kalau kemudian tidak sama rata, berarti orang tua zalim. Pertanyaannya, ada orang tua punya dua anak namanya Ahmad dan Muhammad. Ayahnya namanya Abdullah. Abdullah suatu ketika memberikan hibah tanah kepada Ahmad dan tidak memberikan kepada Muhammad. Apa hukumnya ini? Haram, zalim. Tapi kadung berlaku. Dua anak ini belum tahu hukumnya. Sampai kemudian Abdullah ayahnya wafat. Ketika Abdullah sudah wafat, si Muhammad mulai mempertanyakan hukum tanah yang diterima oleh Ahmad. Tanyalah kepada Ustadz. Lalu Ustadz menyampaikan itu zalim. Pertanyaannya, bolehkah si Muhammad yang nggak nerima tanah seperti Ahmad tadi, mengambil sebagian harta waris peninggalan bapaknya Abdullah seharga dengan tanahnya Ahmad? Dia katakan, oh ini hibah bagian saya, sebagaimana orang tua saya sudah ngasih kepada Ahmad. Boleh apa tidak boleh? Jawabannya, ingat 3 perbedaan tadi. 3 perbedaan antara apa? Nafkah dengan hibah. Hibah boleh tidak kita ambil secara paksa dari penerimanya? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka si Muhammad tadi tidak boleh mengambil bagian harta waris untuk dengan alasan ini bagian saya dari hibah bapak saya yang tidak diberikan kepada saya. Nggak boleh. Karena hibah setelah wafat itu jatuhnya apa? Wasiat. Bisa dipahami? Lu terus solusinya gimana Ustaz? Kayak anak Ahmad. Enggak, solusinya pakai solusi kemarin. Kemarin ada 2 solusi kan? Berikan yang satunya atau tarik kembali. Maka solusinya bagaimana? Hartanya si Ahmad yang sudah dikasih tadi hibah dalam kondisi zalim, tarik kembali, masukkan ke dalam apa? Warisan, harta waris, bagi. Itu solusinya. Bukan kemudian si Muhammad tak ngambil dari harta bapak. Ya, ini hibah bagian saya, tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh kedua. Tadi disebutkan pemberian nafkah itu harus sesuai dengan kondisi. Contoh, kalau kondisi ada tadi Ahmad, Muhammad punya ayah Abdullah. Ahmad ini lebih tua daripada Muhammad. Suatu ketika Abdullah masih hidup, Ahmad butuh untuk menikah. Maka Ahmad dinikahkan dengan uang full dari siapa? Ayahnya Abdullah. Sedangkan si Muhammad masih kecil ketika itu. Ketika ini Muhammad sudah besar, qadarullah wafat ayahnya Abdullah. Ketika sudah wafat, harta waris belum dibagi, si Muhammad mau nikah. Pertanyaannya, ini kan nafkah ya? Menikahkan anak, sekali lagi penjelasan ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, menikahkan anak itu termasuk nafkah. Pertanyaannya, bolehkah si Muhammad mengambil sebagian harta waris ayahnya untuk dia pakai untuk modal nikah? Jawabannya, tidak boleh juga. Kenapa? Kan tadi disebutkan menikahkan anak itu nafkah. Masa orang sudah mati masih wajib menafkahi?
Apakah orang yang sudah wafat masih wajib menafkahi? Ya tidak. Orang ketika masih hidup, kewajiban dia menafkahi. Ketika sudah wafat, kewajiban dia mewarisi. Maka tetap si Muhammad gak berhak menarik sebagian harta untuk dia menikah. Tapi bedanya sama contoh pertama apa? Si Ahmad gak wajib mengembalikan uang modal dia nikah dulu. Kenapa? Karena itu nafkah. Beda dengan hibah tadi. Kalau hibah tadi wajib dikembalikan, kan itu zalim, haram hukumnya. Tapi kalau dia dinikahkan oleh uang ayahnya dan ketika itu dia menerima itu secara hak atau secara zalim? Hak, karena itu nafkah. Sedangkan adiknya Muhammad belum menerima karena dia nggak butuh. Dia nggak wajib dinafkahi, tidak wajib atau tidak berhak untuk menerima itu. Gitu. Maka ketika ayahnya wafat, si Muhammad tidak boleh ngambil bagian dari harta waris. Tapi juga si Ahmad tidak wajib mengembalikan uang yang dulu diberikan ayahnya untuk dia menikah karena itu nafkah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, walihada yu'tabaru minal ghalati. Oleh karena ini dianggap termasuk kesalahan. Anna ba'dan nasi, bahwasanya sebagian manusia yuzawwiju auladahu alladhina balaghu sinnaz zawaji, bahwa sebagian orang tua menikahkan anaknya yang sampai yang sudah nyampe umur menikah, wa yakunu lahu auladun shighar, lalu dia punya anak kecil, fayaktubu fi wasiyatihi, lalu dia mencatat di dalam wasiatnya, inni usitu li auladi alladzina lam yatazawwaju ayuzawwija kullu wahidin minhum minats thuluthi fa hadza la yajuz. Ya. Lalu orang tua ini mencatat dalam wasiatnya, aku berwasiat kepada anak-anakku yang belum menikah, silahkan masing-masing kalian menikah menggunakan 1/3 dari hartaku. Maka ini hukumnya haram, nggak boleh. Ya, maka nafkah itu sudah nggak berlaku lagi ketika seorang sudah wafat. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi wasiat nggak boleh berkumpul dengan waris. Kita ambil contoh. Ada seorang yang mengangkat anak dari keponakan saudarinya. Saya paham ya? Abdullah punya saudari Fatimah. Abdullah nggak punya anak. Lalu Fatimah punya anak namanya Ahmad. Lalu Abdullah mengadopsi Ahmad menjadi anak angkatnya. Pertanyaannya, ketika Abdullah wafat, bolehkah memberi wasiat kepada Ahmad ini? Jawabannya tinggal dilihat. Ahmad ini statusnya keponakan saudari. Dia ahli waris atau bukan? Bukan. Keponakan dari saudari bukan ahli waris. Maka dia berhak mendapatkan wasiat. Tapi ingat bahwa maksimalnya wasiat adalah 1/3 harta. Rasul mengatakan as-sulus was-sulusu katsir, 1/3. Kalau kamu mau wasiat 1/3, dan 1/3 itu jumlahnya banyak. Bayangkan orang punya 100 juta, 1/3-nya 30 juta lebih. Ya. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau Abdullah punya anak, Ahmad punya saudara Muhammad. Ahmad nggak punya anak. Lalu si Muhammad punya anak namanya Abdullah. Lalu Abdullah diadopsi oleh siapa? Ahmad. Jadi ini keponakan saudara laki-laki. Maka dia ahli
berhak mendapat waris, tidak berhak mendapatkan wasiat. Ala kulli hal, intinya dua hak ini nggak boleh berkumpul, antara waris dengan apa? Dengan wasiat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara adil di dalam pemberian kita sebagai orang tua, yakni kepada anak-anak kita. Beliau di sini mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita kembali kepada kitab Al-Huquq. Beliau mengatakan, wa ba'dun nasi yamtazu ahada min auladihi 'ala al-akharin. Dan sebagian manusia yakni mengunggulkan, melebihkan salah satu anaknya dibandingkan yang lain, bil birri wal 'atfi 'ala walidayhi. Disebabkan karena baktinya anak ini, karena kebaikan anak ini kepada orang tuanya. Dan kemarin kita sebutkan ya, bahwa tidak boleh mengkhususkan pemberian kepada anak hanya karena alasan anak ini berbakti kepada orang tuanya, yang sedangkan yang lain durhaka, nggak boleh. Tetap wajib adil. Ingat kaidahnya, masing-masing kita akan ditanya oleh Allah. Ya, kalau kita hanya ngasih kepada anak yang berbakti, Allah akan tanya kepada kita, kenapa kamu nggak adil? Tapi kalau kita adil sama anak-anak kita, terserah anak kita yang durhaka, urusan dia sama Allah, Allah yang akan tanya kepada dia, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Jadi dalam hidup itu yang dipikirkan begitu, yang diingat bahwa kita masing-masing kita akan ditanya sama Allah. Jadi orang itu nggak menunaikan hak kita segimanapun, tetap tunaikan kewajiban kita kepada dia. Rasul mengatakan, addu alaihim. Ini apalagi konteksnya antara rakyat dengan penguasa. Rasul mengatakan, addu alaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Kamu tunaikan hak mereka, tapi hakmu minta kepada Allah. Ya, sebab kamu kalau nggak menunaikan hak mereka, ya kamu juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak akan selamat juga ketika ditanya oleh Allah. Kamu tunaikan saja kewajibanmu kepada mereka. Perkara kezaliman mereka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Nah, izin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Terjemahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagian orang tua dia melebihkan anaknya yang lain hanya karena sebab anaknya ini lebih berbakti dibandingkan anak yang lain. Ini nggak boleh. Sekali lagi, urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan Allah, masing-masing sudah.
Kan kelak pada hari kiamat, pada akhirnya Allah katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah dan takutlah kalian dengan satu hari di mana orang tua enggak bisa lagi menolong anaknya. Anak urusan dia dengan Allah. Urusan dia sama Allah. Dan anak enggak bisa lagi menolong orang tuanya. Maka kalau kita paham konsep ini, kita akan berusaha jadi anak yang baik hatta sezalim apapun orang tua kita. Dan kita akan tetap jadi orang tua yang adil, yang baik, memenuhi haknya anak sedurhaka apapun anak kepada kita. Karena kita tahu masing-masing ada urusannya dengan Allah. Sudah, urusan kita sama Allah, urusan dia dengan Allah. Begitu pula dengan tetangga, begitu pula dengan saudara, begitu pula dengan apalagi dengan orang jauh. Sudah, biarkan. Apa yang menjadi hak dia tunaikan. Apa yang menjadi kewajiban kita tunaikan. Apa yang menjadi hak kita mereka nggak tunaikan, terserah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita aman. Yang penting kita aman. Pikiran kita seperti itu. Apalagi hanya urusan apa? Rakyat dengan pemerintah. Kan kadang kita ini rakyat cuma bisa ya, kadang ngamuk-ngamuk, nggak ada manfaatnya juga, didengar juga enggak. Kan begitu. Kenapa kemudian tidak kita tunaikan kewajiban kita? Apa kewajiban kita? Mendoakan mereka. Kita ini doakan, nggak pernah mencela tiap hari. Solusi nggak dapat, hati panas. Untuk apa? Kalau akhirnya kita sibuk mencela mereka saja tanpa mendoakan, kelak Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan juga, sebagaimana mereka diadili karena kezaliman mereka, kita juga diadili karena kita sebagai rakyat tidak menunaikan kewajiban kita. Akan sama-sama nggak aman ini. Sama-sama rugi. Antum lebih rugi lagi, sudahlah dizalimi. Di akhirat juga apa? Nggak selamat juga karena nggak menunaikan kewajiban kita. Jadi pikirkan demikian para jemaah dimulakan Allah. Dalam hubungan dengan siapapun. Dengan orang dekat, dengan kerabat ataupun dengan orang jauh. Walakin hadza ghairu mubarrarin litakhsis. Ini enggak tepat untuk dikhususkan. Fal mutamayyizu bil birri la yajuzu ay yu'ta 'iwadan an birrihi. Maka anak yang kemudian berbakti kepada orang tua enggak boleh kemudian dia diberi hadiah khusus sebagai ganti dari baktinya. Li'anna ajra birrihi 'ala Allah. Sebab balasan dari baktinya anak itu yang menanggung bukan kita orang tua. Ya, oh ini anakku ngerawat aku ketika tua, ya tak kasih hadiah. Dia nggak pernah ngerawat aku, nggak pernah jenguk aku, nggak kasih apa-apa. Itu bukan alasan para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena balasan dari baktinya dia itu Allah yang akan ngasih. Ya. Wali'anna tamyizal barri bil 'atiyah yujibu ay yu'jiba bi birrihi. Dan sebab membedakan anak yang berbakti lalu mengkhususkan hadiah hanya untuk dia, itu menjadikan anak yang berbakti akhirnya ujub. Anak yang berbakti akhirnya apa? Ujub. Nah ini loh, aku menerima ini ya berhak karena aku yang berbakti. Nah, betapa banyak sekarang anak yang kemudian mengatakan, loh yang berhak menempati rumah ini oh saya, wong yang merawat orang tua saya. Kamu kan merantau jauh di sana. Bahkan ana mendapati kasus para jemaah diulakan Allah, orang terdekat, orang yakni termasuk yakni kerabat kami. Bagaimana karena anaknya merantau, ya kemudian ini orang tua ngambil anak, bukan siapa-siapa ngambil anak. Lalu kemudian anak angkat tadi kemudian mengatakan, loh yang berhak menerima harta di kampung ini, orang tua di kampung ini, ya saya, wong kamu merantau di sana nggak pernah merawat orang tuamu ketika sakit. Nah, ini ajib lagi ini. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menimbulkan ujub. Wa yaralahu fadlan. Dia memandang bahwa dirinya punya keutamaan. Wa ayyunfiral akhara wa ayyunfiral akharu. Dan
sehingga yang lain akan lari dari orang tua. Wa yastamiru fi uquqihi. Ini justru tidak adilnya orang tua, justru menjadikan anak yang durhaka semakin durhaka. Tsumma innana la nadri faqad tataghayyarul ahwalu fayanqalibul baru 'aqqan wal 'aqu barran. Dan kita nggak tahu setelah berlalunya masa kadangkala berbalik kondisinya. Yang dulunya berbakti jadi durhaka, yang durhaka jadi berbakti. Li'annal quluba biyadillah yuqallibuha kaifa yasha. Sebab hati-hati manusia itu ada di tangan Allah yang Allah Maha membolak-balikkannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan hibah adil, dan dalam urusan apapun adil. Mungkin nggak orang tua nggak adil dalam urusan nafkah? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Anak misalnya sama-sama butuh apa? Tas, sama-sama sekolah. Ya, tapi yang satu dibelikan yang mahal, yang satu dikasih lungsurannya. Dikasih lungsurannya. Nah, ini bekasnya nih, bekas-bekas nggak apa-apa. Ya, maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk adil. Berusaha untuk adil, tanpa memandang anak ini lebih pintar daripada yang lain, atau anak ini lebih soleh daripada yang lain, anak ini lebih berbakti kepada kita. Jangan pandang itu. Kapan dia menjadi anak kita, Allah Subhanahu wa taala menitipkan rizki dia melalui kita. Ingat baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki para wanita dan anak-anak itu di punggung para laki-laki. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Naktafi bihadza. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan akan datang hak yakni berikutnya, yaitu haknya para kerabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.